Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luh Gedewi Namasari. Saya NIM 1813 dari kelas 2018C. Di sini akan mempresentasikan mengenai anestesi lokal pada kuda, di mana beberapa hal akan saya paparkan, yakni ada pengertian mengenai anestesi lokal, kemudian ada jenis obat anestesi lokal, dan mekanisme kerja serta metabolisme anestesi lokal dan aplikasi anestesi lokal pada kuda, serta keunggulan dan kerugian pemberian anestesi lokal pada kuda. Baik, anestesi lokal merupakan aplikasi atau injeksi obat anestesi pada daerah spesifik di tubuh, serta anestesi lokal ini adalah hilangnya rasa sakit pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai dengan hilangnya kesadaran. Bahan ini dibutuhkan untuk menghilangkan rasa sakit maupun sensasi lainnya pada area tubuh yang akan dioperasi ataupun pada area yang lebih spesifik, seperti perawatan gigi, operasi mata, dan biopsi pada kulit untuk durasi yang singkat. Anestesi lokal secara luas digunakan untuk mencegah dan mengurangi rasa nyeri, mengurangi reaksi inflamasi seperti pada kanker dan nyeri kronis, dan untuk tujuan diagnostik dan jenis obat anestesi lokal terdiri atas beberapa hal dan dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan yang berbeda, di mana ada golongan amida dan golongan ester, dan masing-masing golongan ini dipengaruhi oleh beberapa struktur kimianya. Dan golongan anestesi lokal yakni ada golongan ester meliputi kokain, benzokain, ametokain, prokain, tetrakain, kloroprokain, neskain, dan golongan ini dihidrolisis di dalam plasma dan hepar oleh enzim. Jenis obat anestesi lokal, di mana obat anestesi lokal diklasifikasikan menjadi dua golongan, di mana ada golongan amida dan golongan ester, dan masing-masing golongan ini dipengaruhi oleh beberapa struktur kimianya, seperti halnya golongan ester yang meliputi kokain, benzokain, ametokain, prokain, tetrakain, kloroprokain, dan golongan ini dihidrolisis dalam plasma dan hepar oleh enzim pseudocholinesterase dan diekspresikan melalui ginjal. Kemudian ada jenis obat anestesi lokal dari golongan amida meliputi lidokain, mepivekain, prilokain, bupivekain, etidokain, dibukain, ropivekain, dan levobufikain. Dan golongan ini dihidrolisis oleh enzim mikrosom hepar dan diekspresikan melalui ginjal. Kemudian untuk mekanisme kerja dan metabolisme anestesi lokal, di mana mekanisme anestesi lokal sendiri itu mencegah hantaran dan konduksi impuls saraf, dan lokasi utama kerja obat anestesi lokal adalah pada membran sel. Dan obat anestesi lokal mencegah konduksi dengan menurunkan atau mencegah peningkatan permeabilitas membran sel terhadap ion natrium. Kemudian perbedaan potensial transmembran sel saraf perifer dalam keadaan istirahat adalah sebesar 70 mV di dalam sel bermuatan negatif dan di luar sel bermuatan positif. Kemudian banyak faktor berpengaruh pada potensial membran istirahat, tetapi pengaruh utama adalah pada permeabilitas membran sel saraf. Difusi ion natrium keluar sel menurunkan gradien konsentrasi dan potensial membran menjadi negatif, dan kemudian ion kalium yang bermuatan positif menurunkan gradien elektrokimia. Potensial ini juga membran dalam keadaan istirahat dan menunjukkan keseimbangan antara konsentrasi dan gradien elektrokimia ion kalium. Kemudian mekanisme kerjanya yakni dimulai dari pompa natrium kalium yang mengatur distribusi ion selama fase aksi potensial membran istirahat, dan dalam serabut saraf perubahan bifasik potensial membran berlangsung singkat, yaitu 1-2 ml, dan ini merupakan bukti transmisi impuls listrik. Kunci proses hantaran dan konduksi impuls adalah pembukaan kanal natrium, dan hal ini juga akan memicu beberapa mekanisme kerja dari anestesi lokal sendiri.
Dan metabolisme obat anestesi lokal merupakan hal yang sangat penting karena toksisitasnya bergantung pada keseimbangan kecepatan absorpsi dan eliminasi. Absorpsi obat anestesi lokal dapat dikurangi dengan menambahkan vasokonstriktor di dalamnya, dan kecepatan metabolisme obat anestesi lokal sangat bervariasi dan merupakan faktor utama sebagai penentu keamanan dalam penggunaan anestesi lokal. Dan beberapa obat anestesi lokal yang biasa digunakan yaitu golongan ester, dihidrolisis dan diinaktifkan terutama oleh enzim esterase, kemungkinan enzim plasma pseudocholinesterase. Dan aplikasi anestesi lokal pada kuda, di mana penerapan anestesi lokal dilakukan dengan injeksi secara subkutan pada daerah yang akan dianestesi, yakni subdermal maupun intradermal, dan melakukan pemblokiran pada daerah tertentu. Dan anestetikum yang sering digunakan sebagai anestetikum lokal adalah lidokain 0,5% sampai 2%, kemudian ada lidokain 4%, titrokain, bupivacain, dan pentakain lidones dan klorbutanol dengan dosis pemberian secukupnya. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh obat anestetikum lokal adalah poten, artinya yakni efektif dalam dosis rendah, daya penisinya baik, mula kerjanya cepat, masa kerjanya lama, toksisitasnya sistemik rendah, tidak mengiritasi. Keunggulan dan kerugian pemberian anestesi lokal pada kuda, di mana keunggulannya yakni tidak ada depresi pada jantung dan pernafasan. Kemudian hewan akan segera bangun sesudah operasi, tidak ada efek sampingan, kemudian semua refleks tetap ada dan pendarahan dapat dikurangi serta lebih mudah untuk dilaksanakan. Kemudian kerugian anestesi lokal yakni perlu berhati-hati dalam melakukan anestesi lokal, kemudian penyuntikan harus dilakukan beberapa kali di beberapa tempat dan bisa bersifat toksik terhadap sistem kardiovaskular dalam salep. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan hal yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Om Santi 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 Om.